Podcast Jurnal Respirasi Talks. Di jurnal saya ini adalah kenapa tidak meneliti yang lain. Jadi sebenarnya penelitian saya ini bagian dari suatu penelitian besar. Saya hanya menyampaikan satu aja. Saya ambil dari satu sisi zinc dan placebo. Dua-duanya saya berikan terapi pengendali. Saya ikuti selama 1 bulan. Pasiennya adalah pasien asma persisten. Perbaikan klinisnya, saya rasa sebagian besar dari kita sudah paham semua. Kemudian sebelumnya kami periksa kadar zinc di dalam darah dengan menggunakan ELISA, juga kami periksa di Malang juga. Kemudian kita analisis dan hasilnya adalah kalau kita lihat dari karakteristik subjek penelitiannya relatif tidak ada beda antara kelompok zinc dan kelompok kontrol, baik itu karakteristik subjek maupun karakteristik lingkungan. Kemudian di sini awal kadar IGF-nya adalah memang ada perbedaan di pre-perlakuan, oleh karena itu kami membandingkannya dengan selisihnya setelah kita berikan zinc baik kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol, ternyata tetap ada perbedaan rata selisih dari kadar IGF-nya. Memang beberapa dibahas terkait dengan peran IGF di dalam regenerasi epitel, dan di sini yang perlu diperhatikan, pemberian zinc itu sendiri akan meningkatkan aktivitas IGF, diduga melalui peran salah satunya adalah matriks metaloprotein, dan juga beberapa yang diduga tadi adalah terkait rangsangan dari interleukin 13 yang bereaksi dengan IGF. Kemudian fibroblast growth factor ini juga banyak diteliti pada asma. Dalam subjek penelitian ini, semua subjek penelitian kami memang mengalami defisiensi zinc. Memang defisiensi zinc-nya pada asma itu karena proses inflamasinya dia sekunder. Di sini tampak bahwa memang fibroblastnya terganggu sehingga akan mempengaruhi terhadap regenerasi epitel itu sendiri. Kita lihat di awal tidak ada perbedaan dan setelah kita post terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di sini kita lihat rata selisihnya akan tampak beda pada kelompok zinc maupun kontrol. Ini beberapa penelitian yang terkait, ya memang fibroblast growth factor ini perlu diperhatikan di dalam imunopatogenesis penyakit asma, dan di sini peran zinc itu salah satunya terkait dengan peningkatan proliferasi fibroblast dan sintesis kolagen. Tapi penelitian kami tidak mengevaluasi lebih lanjut terkait proses remodeling, tetapi tetap harus dipertimbangkan peran fibroblast growth factor dalam proses remodeling. Kemudian pada pengukuran skor kontrol asma tes di sini tampak bahwa pada awal perlakuan semua kelompok kontrol asmanya buruk, kemudian kita evaluasi semua kelompok kontrol asmanya baik. Pasti menimbulkan pertanyaan, kalau sama baiknya, kenapa, apa gunanya diberi zinc gitu ya. Kita lihat di sini, ternyata perubahan derajat kontrol pada kelompok, perubahan derajat kontrol asma pada kelompok kontrol itu masih ada pasien yang tidak terkontrol setelah pemberian 4 minggu. Sedangkan pada kelompok zinc itu hampir sebagian besar menjadi lebih baik. Ya. Di sini beberapa penelitian yang terkait dengan pengaruh zinc terhadap asma kontrol test. Ada beberapa penelitian yang memberikan zinc 50 mg selama 2 bulan. Kalau penelitian kami 20 mg selama 1 bulan. Bahkan ada yang memberikan selama 38 minggu. Dengan dikombinasi dengan beberapa vitamin C maupun fatty acid dan omega 3. Nah, ini kalau kita lihat, begitu kita berikan zinc, pre-post-nya akan tampak bahwa pada kelompok yang kontrol pun yang tidak diberi zinc, ternyata juga zinc-nya meningkat gitu ya. Jadi, ini akan menimbulkan pertanyaan. Tetapi, kita lihat di sini, secara rata-rata tadi semua meningkat, kita lihat pada tabel 10 bahwa pada kelompok yang kontrol itu masih ada yang mengalami defisiensi zinc sedang maupun defisiensi zinc yang berat. Sedangkan pada kelompok zinc
hanya satu pasien yang masih mengalami defisiensi zinc ringan. Jadi memang pada penelitian kami ini semua subjek penelitian mengalami defisiensi zinc, yaitu kita ambil dari plasma juga, dan memang dari sebagian besar penelitian memang pada pasien asma kadar zincnya lebih rendah walaupun batas yang dipakai berbeda-beda. Diduga rendahnya kadar zinc pada pasien asma karena defisiensi zinc sekunder, ya, di mana dipengaruhi di sini pengaruh intrinsik di dalam tubuh terkait dengan mekanisme inflamasi kronis itu sendiri. Jadi kesimpulan penelitian kami ini adalah bahwa ternyata pemberian suplementasi zinc itu memperbaiki gejala klinis yang dicerminkan dengan perbaikan skor kontrol asma test dan juga melalui perbaikan EGF dan FGF. Demikian Dr. Isnin yang saya sampaikan. Matur suwun.